buat teman-teman yang di rumah nonton dimanapun selamat tahun baru. Dan saya harus kisahkan tentang apa yang saya khotbahkan ini, karena tanggal 31 Desember yang lalu, biasanya sejak rumah kami jadi, tidak pernah kami berlibur di luar. Dari tahun lama ke tahun baru. Selalu tanggal 31 Desember selalu di rumah. Berdoa buat menyambut tahun baru. Jadi kami tanggal 31 itu berdoa bersama hamba Tuhan dari Kalimantan. Berdoa, tapi setengah 12 itu petasannya bunyi di mana-mana sampai kita mau dengar suara kita sendiri nggak bisa. Mau teriak seperti apapun, seperti kita bisik-bisik di telinga aja. Jadi mau tidak mau ya udah kita hentikan doanya aja supaya keluar menikmati petasan di mana-mana. Kan dari depan, dari belakang, kiri, kanan. Karena rumahnya tinggi, jadi itu petasan bunyi di sini, sini, sini. Nah, karena itu setelah tahun baru biasanya saya temani ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, tapi kali ini beda. Saya turun dan tidur. Karena sesuatu yang menarik saya untuk tidur. Saya rasa kenapa ya kamu tidur? Jadi saya tidur aja. Ketika saya tidur itulah apa yang saya mau khotbahkan hari ini. Itu kayak terbuka di depan saya dengan ayat yang ini. Jadi mulai ayatnya bunyinya seperti ini. Roma 11:33 dikatakan seperti ini. Supaya saya baca Alkitab, jadi jangan sampai dibilang saya ngarang-ngarang aja. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Tanda seru. Sungguh tak tersediki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ketika saya mimpi ini, itu seperti buku yang tebal, nggak tahu halamannya sampai mana. Jadi saya buka halaman, jadi kayak gini, buka halaman, lalu baca isinya, lalu buka halaman, baca isinya. Namanya pengetahuan Allah, hikmat dan pengetahuan Allah. Saya buka halamannya lagi, saya buka halaman lagi, saya buka halaman lagi. Nah, tidak tahu kenapa, mungkin istri merasa nggak enak dengan cuma bersama teman-teman hamba Tuhan. Jadi turun korek saya gini, saya sadar, putuslah mimpi yang indah itu. Tetapi saya masih ingat, karena itu ada kisah tentang ada peradai besar, ujungnya nggak tahu di mana, awalnya dan akhirnya tidak tahu. Bagaimana kalau kita berjalan di dalam peradai itu, kita nggak akan tahu ujungnya di mana, awalnya di mana, akhirnya di mana. Jadi bagaimana cara melihat peradai yang paling indah? Naiklah helikopter. Dengan helikopter kita bisa lihat, oh ujungnya di sana. Ternyata sampai di sini. Hal yang sama, hanya dengan hikmat Tuhan, hanya dengan pengetahuan Tuhan, kita bisa tahu, oh dari sini dan sampai ke sini. Itu sebabnya ini tahun baru, dengarkan ini kata-kata yang keluar dari hati saya. Sejak tanggal 1 sampai 31 Desember nanti, 2024, dengan hikmat Tuhan, dengan pengetahuan Tuhan, semua apa yang kita butuhkan telah tersedia. Kenapa tersedia? Selama 40 tahun orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, 40 tahun, berapa banyak air yang mereka butuhkan? Berapa banyak roti yang mereka butuhkan? Jadi mungkin gini, berapa galon air yang mereka butuhkan? Ingat loh, kira-kira 3 juta orang.
Ini baru 3 botol aja kita udah, kayaknya banyak. Ini 3 jutaan orang. Berarti ini kalau botol kayak gini mah nggak ada apa-apanya. Dibutuhkan galon besar. Nah, itu belum termasuk kambing domba. Belum termasuk mandi. Belum termasuk yang pakaian, sepatunya. Nah, kalau Ulangan 8 dia bilang sepatumu tidak tergantikan di kakimu. Nah, saya ingat ini karena 98 ada seorang pengkhotbah dari Amerika namanya Marilyn Hickey. Dia berkata gini di gedung ASMK, dia khotbah begini, "Our God is a radical God." Dan kata-kata yang saya ingat sampai hari ini, "Our God is a radical God." Allah kita Allah yang radikal. Kenapa radikal? Karena ayat ini Ulangan 8 bilang sepatunya tidak tergantikan. Berarti ketika anak itu kakinya cuma panjang gini, sepatunya kan panjang gini. Ketika umurnya semakin tinggi kan kakinya tambah panjang. Sepatunya juga harus tambah panjang. Nah, kalau kaki kayak saya, sandal aja 43. Sepatu aja udah berapa? Nah, bagaimana dari pendek itu sampai harus 43? Ayat itu berkata tidak tergantikan sepatu di kakimu. Itu berarti sepatu harus tumbuh ikutin kakinya. Itu namanya Allah yang radikal. Itu sebabnya kita percaya kepada Allah yang radikal dalam hidup kita. Selama 40 tahun kebutuhan orang Israel, Tuhan dengan pengetahuannya, dengan hikmatnya, dia menyediakan semuanya. Cukup. Nah, di dalam Alkitab bilang ketika mereka masuk tanah Kanaan, hasil tanah mereka yang mereka panen, besoknya berhenti makanan yang menyertai mereka. Karena besoknya mereka panen sendiri hasil didapatkan tanah perjanjian. Besoknya udah berhenti. Setelah itu hasilnya ada. Berarti hidup kita dengan pengetahuan Allah, dengan hikmat Allah, dia tahu hari-hari hidupmu. Hari-hari hidupmu. Berapa banyak pakaian yang kau butuhkan, berapa sepatu yang kau butuhkan, berapa banyak makanan yang kau butuhkan, berapa galon air yang kau butuhkan untuk minum. Dengan pengetahuan Allah, dia tahu yang terbaik itu apa. Amin. Kan dengan naik helikopter bisa lihat peradannya seperti apa. Hanya dengan helikopter bisa lihat perada di bawah. Perada yang panjang, ini ujungnya di sini, ada ujungnya di sini. Tapi kalau tidak dengan helikopter, mau jalan kaki, ya kata-kata kasarnya, siapa suruh? Gak akan bisa lihat lengkap. Tapi Tuhan kita, dia maha tahu. Dia maha tahu alfa omega, dari awal sampai akhir semuanya tahu. Itu termasuk makan minum kita pun dia tahu. Karena itulah, dia juga tahu potensi dalam diri kita. Kenapa potensi dalam diri kita? Emangnya Pak Andi gila bisa buka gereja di sini? Emangnya nggak ada orang lain di Jakarta sini? Nggak mungkin lah. Tapi kalau Tuhan yang putuskan, ayat ini berkata, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh, nah sungguh itu artinya berarti sungguh-sungguh. Benar, sungguh-sungguh itu benar. Keputusan-keputusannya tak tersediki. Karena keputusannya itu tiba-tiba mendorong Pak Andi buka di sini. Ya udah, kalau dibuka di sini mau diapain? Herannya keputusannya itu menentukan. Saya ingat dulu Menteri Kehakiman itu Sudarman yang waktu SBY jadi presiden, menteri-menteri dilantik. Hanya satu yang tidak dilantik, Menteri Kehakiman. Dan Yusri Issa Mahendra mengajukan review ke MK. Waktu itu ketua MK-nya Mahfud MD.
Saya ingat keputusannya sampai sekarang adalah dia mengetok pintu, dia bilang jam 2 lewat titik-titik menit. Tak, tak, tak. Jabatan kehakimanmu udah berakhir. Harus dicari menteri kehakiman baru. Dan udah. Kenapa keputusan MK mengikat? Karena dia berdaulat penuh atas hukum. Dan dia berdaulat penuh atas hukum. Dia buat keputusan, dia ketok palu, terus selesai. Jabatannya hilang seketika. Jam 2 lewat itu berakhir. Tidak jadi menteri lagi. Karena ketokan palu MA. Bukankah Allah kita yang maha kuasa, yang maha tahu, maha dahsyat itu, bila dia memutuskan sesuatu, dapat digugah? Nggak bisa nggak digugat. Alam raya aja dia punya. Saya ada catatan lucu-lucu di situ. Saya bilang gini, oh alangkah dalamnya kekayaan, buka kurung. Alam raya dia punya. Jangan sombong ya, alam raya dia punya. Baru harta berapa triliun aja sombong banget. Alam raya dia punya, dijual berani. Dia enggak. Alangkah dalamnya, itu kekaguman. Wow. Bisa makan enak. Wow, makannya enak banget. Tapi habis itu masuk rumah sakit. Kan tidak ada bandingnya. Terlalu enak. Nah ini dibilang, alangkah dalamnya. Nah itu kan alangkah panjangnya. Itu panjangnya nggak tahu ujungnya sampai mana. Alangkah lebarnya, berarti lebarnya nggak tahu sampai mana. Nah alangkah dalamnya kekayaan. Terlalu luar biasa. Hanya pengetahuan Allah yang bisa. Dan karena itu kita perlu memiliki hikmat dan pengetahuan Allah. Dengan hikmat Tuhan kita bisa mengatur. Oh 1 Januari sampai 31 Desember 2024 itu kan Tuhan udah tahu bagaimana dengan hikmat kita buat sampai selesai. Kan bisa. Siapa bilang tidak bisa? Dengan Tuhan bisa kok. Tuhan bisa buat. Tapi apakah kita, tadi lagu bilang dia dokter ajaib. Kenapa dokter ajaib? Karena dia dokter untuk menyembuhkan dosa. Dokter untuk menguduskan kita. Dia dokter untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia dokter untuk membenarkan. Semuanya gelarnya cuma satu, dia sendiri. Itu sebabnya saya percaya dia yang maha kuasa itu, dia yang maha tahu itu, memiliki rencana besar atas hidup kita. Termasuk Pak Andri yang dijorokin. Jujurlah, coba tanya dari hatinya. Mau nggak? Nggak mau. Tapi keputusan udah keluar. Berdaulatnya Tuhan di situ. Mau tidak mau, ya harus mau. Daripada tidak mau harus mau. Itu sebabnya jangan takut menghadapi segala-galanya. Nah karena itu yang wanita nomor 2 dari sini, dengarkan ini. Ya kamu, jadi ini satu pria, lalu yang kedua wanita di belakang. Dengarkan ini. Keputusan Allah bulat. Tidak bisa diganggu gugat. Bahwa kamu dipilih. Kamu ditentukan. Kamu dibentuk dan diurapi. Untuk menjadi sarana indah di tangan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu tidak bisa dicabut. Berkatnya turun buat kamu. Menyertai kamu. Melimpah seperti sungai mengalir atas hidup kamu. Dalam bentuk hikmat pengetahuan dan marifat dari Tuhan. Tidak bisa digantikan. Itu pilihan di tanganmu. Saya ngomong ini air ada di sini. Pilihan mau keputusan saya mau minum atau tidak. Ya itu saya. Kalau saya tidak minum ya tetap aja di situ. Sebentar pulang ya tetap terbawa tapi setengah. Mau dapat 2, minum satunya duluan. Supaya satunya habis baru minum yang kedua. Kan Pak Andik nggak enak, pasti kasih lagi yang kedua. Masa mau ambil setengah, minum setengah lagi. Itu kan tidak adil. Orang lain minum nggak jadi minum karena kita minum setengah.
Supaya bagus minum semuanya. Nah, karena itu saya meminum aja. Supaya saya dapat satu lagi. Dengarkan ini, Tuhan memiliki hikmat dan pengetahuan yang tidak terbatas. Dan itu sebabnya dia tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Kadang-kadang kita pikir, oh yang ini. Dibandingkan Tuhan, kita ini gak ada apa-apanya. Bagaimana kalau Tuhan dari langit bilang begini? Habis kitanya. Ada kisah dari Billy Graham yang saya bilang, waduh hebat. Dia bilang gini, seandainya semut saya ciptakan, lalu semut berjalan menuju api, apa yang saya harus buat? Saya berteriak, semut! Justru saya tunduk dan berteriak, semut! Nampak saya tiup, semut masuk api sekalian. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus cari semut, berbicara bahasa semut, dan berkata jangan maju, itu api di depan. Semutnya akan berbalik. Hal yang sama Yesus kalau ngomong di sorga sebagai Allah yang hidup, manusia lenyap sekalian. Jadi harus jadi manusia, berbicara bahasa manusia dan bilang jangan pergi ke situ. Baru kita bisa ikut. Itu keputusan dari Tuhan yang tidak terselami, tidak terselidiki. Itu halaman-halaman. Tinggal setiap hari kita datang kepada Tuhan. Saya buka halaman ini dulu. Oh, pengetahuan. Tuhan tolong saya hari ini. Hari ini saya lewatin. Hari ini saya lewatin. Syukurlah hari ini saya nanti khotbah 3 kali. Tapi saya tidur diam-diam aja. Yang stres istri saya. Yang khotbahnya tidur aman-aman. Yang stres yang ikut. Saya bilang, loh, kamu kan gak khotbah. Kenapa kamu stres? Kan harus ada PowerPoint. Lalu saya bilang PowerPoint di dalam hati, kan halaman pengetahuan tinggal buka aja. Itu sebabnya. Ada seorang ibu yang lagi nonton, dengarkan ini. Tuhan tahu isi hatimu. Ibu yang lagi nonton, dengarkan ini. Tuhan tahu isi hatimu. Engkau mengeluh dengan apa yang sedang engkau alami. Engkau lagi berteriak kepada Tuhan, ini hidup saya. Dengarkan ini. Tuhan penuh dengan hikmat, dengan pengetahuan. Dia tahu apa yang kau butuhkan, dia tahu apa yang kau sedang cari, dan dia peduli dengan hidupmu. Dituntut cuma satu, percaya kepada dia. Ketika Anda percaya, itu pasti terjadi sesuatu dalam hidupmu. Contoh saya tunjukkan. Kalau saya tidak jawab iya, hari ini saya nggak khotbah di sini kan. Karena saya percaya Pak Andi, saya bilang oke, hari ini saya khotbah di sini. Kalau saya nggak datang, saya dianggap tidak dipercayai. Ya saya harus jadi orang dipercaya juga. Karena saya percaya Pak Andi, saya bilang oke, siap. Akhirnya hari ini khotbah di sini. Cuma tiba-tiba alasan yang dibuat-buat aja. Oh macet, saya nggak datang. Nggak bisa. Kita hanya mempercayai Tuhan yang Tuhan luar biasa itu. Ketika manusia tidak setia, dia tetap setia. Hanya Tuhan yang bisa dipercayai. Itu sebabnya, dengarkan ini. Buat ibu yang depan ini. Tuhan yang peduli kesehatanmu. Urapan kesembuhan mengalir buat ibu. Menyegarkan kembali otak ibu. Memulihkan jantung dan paru-paru ibu. Dalam nama Yesus. Hatimu dipulihkan kembali. Jantung paru-paru dipulihkan kembali. Karena Tuhan pencipta hidupmu. Di dalam hati saya, ibu akan jadi pendoa. Tapi doa yang cuma kata-kata 1-2 kata aja. Dikatakan seperti ini dalam Roma 8 ayat 26. Allah menyelidiki hati kita, dia tahu apa yang sedang kita doakan. Dengan kata-kata yang tidak terucapkan, dengan kata-kata yang tidak terucapkan, Tuhan tahu dan dia kabulkan. Itu sebabnya
doa-doa ibu itu berdampak besar bagi orang lain. Nanti ibu akan dapat upah dari Tuhan. Dari manusia nggak dapat, nggak apa-apa. Tapi Tuhan nggak pernah tidak menghargai. Dia pasti menghargai. Luar biasa Tuhan kita. Jadi dengan pengetahuan Tuhan dan hikmat Tuhan. Yang pertama, jangan khawatir tentang apa yang kita makan, kita pakai, dan kita minum. Tuhan yang menanggungnya. Kenapa Tuhan menanggungnya? Dia mensuplai hidup kita kok. Kalau enggak, napas kita putus. Dia yang tanggung. Nah kalau dia yang tanggung, ya datang aja. Maaf kalau lemari, kulkas kami mulai kurang. Kadang-kadang kita pikir juga, kok kosong ya? Tiba-tiba mama antar makanan. Siapa yang gerakan mama? Nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kadang-kadang kita nggak pernah berdoa. Saya kepengen makan yang enak, khususnya makanan mama. Tapi kalau hubungin mama, jangan-jangan saya cari emosi mama. Gimana caranya? Diam-diam dalam hati, Tuhan saya mau makan masakan mama. Tiba-tiba Dewi tergerak datang ke rumah, ke apartemen mama, pulang. Udah, kalau udah mobil bunyi di depan, itu udah tanda masakan mama udah datang tuh. Makan aja sepuasnya. Dengarkan ini. Tuhan lebih tahu hidup kita daripada apa yang kita pikirkan. Mengapa Tuhan tahu hidup kita? Karena kita ada untuk menggenapi rencananya. Kita ada untuk menggenapi rencana Allah. Kita diurapi untuk melepaskan urapan kepada yang lain. Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh karena dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Untuk membebaskan tawanan. Menyembuhkan yang terluka. Yang tertindas dipulihkan kembali. Mengapa? Lukas 4 ayat 18-19 itu. Kan dia kutip Yesaya 60. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena mengurapi aku. Jadi bukan sia-sia kita hidup. Kan Tuhan tidak mengurapi sapi. Tuhan tidak mengurapi kambing. Apalagi anjing. Di rumah-rumah dipelihara anjing di mana-mana. Kucing juga dipelihara. Ayat itu berkata roh Tuhan ada pada manusia. Untuk apa? Untuk menyampaikan yang baik kepada orang lain. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, bukankah burung-burung di darat Tuhan pelihara? Bukankah bunga di taman Tuhan pelihara? Yang hari ini ada, besok udah mati. Tapi kita jangan khawatir karena apa yang kamu butuhkan Bapak sudah sediakan. Mengapa? Karena kita ada untuk menerima urapan supaya menyampaikan kabar baik kepada yang lain. Jadi jangan khawatir tentang apa yang kita makan, kita pakai dan minum. Yang kedua, jangan takut untuk menerima urapan Tuhan. Kenapa saya bilang yang kedua ini penting? Jangan takut menerima urapan Tuhan. Karena kita udah dengar pengajaran yang salah. Awas loh. Nanti tiba-tiba kamu terima apa, goyang-goyang begini. Maaf, kami dulu di Kupang baru bertobat. Pas tumpang tangan itu. Kita nggak jatuh, dipaksa untuk jatuh. Bagaimana caranya ditumpang tangan? Kita udah begini, ditepuk. Itu tekan benar-benar. Nah kalau tekan aja nggak apa-apa ini. Bangga kalau orangnya jatuh. Tapi kasihan kita yang jatuhnya. Jadi ya kami jadi korban. Tapi itu akhirnya timbul akibat negatif. Awas loh kalau ke situ. Akhirnya karena dibilang awas jangan ke situ. Hanya dua pilihan, mau datang atau enggak. Biasanya yang takut enggak akan datang. Tapi kita yang suka penasaran datang aja. Itu tetangga
Dia ikut kasih CD dari gereja Protestan. Hari itu dia di CD udah selesai. Besoknya pindah gereja ke GBI. Waduh, heboh satu kampung. Kenapa? Kok ini baru acara selesai sepanjang malam, besok dia udah pindah ke gereja yang satu. Nah itu dari GBI yang tiap hari kami lempar dengan batu. Kan doanya kuat-kuat. Jadi kita biasanya sembunyi tangan udah lempar. Lewat. Pura-pura masukin tangan gini, padahal batu udah sampai sana. Nah herannya ketika bertobat masuk ke situ. Masuk ke situ tutup mata sambil pikir, aduh waktu di depan lempar bagaimana. Nah, dia datang, dia bilang, yuk, mendingan ke gereja itu aja. Tuhan bisa berbicara loh buat kita. Saya tatap matanya, saya bilang gini, Tuhan bisa berbicara. Wih, bagaimana sengnya akan terbongkar. Kan atap gedungnya dari seng. Saya bayangkan bagaimana sengnya akan terbongkar segala macam. Karena suara Tuhannya datang. Imajinasi mulai muncul. Wih, Tuhan bicara nanti sengnya goyang-goyang atau apa. Jadi saya heran-heran, saya bilang bagaimana caranya Tuhan bicara. Seng di rumah gereja itu namanya GBI Betel situ. Tidak terangkat. Dia bilang enggak. Wih, Tuhan bicara tapi tidak terangkat sengnya. Gimana caranya? Dia bilang kamu datang dulu. Enggak mau Tapi akhirnya penasaran datang ke tempat. Nah, caranya Tuhan menangkap saya biasanya penasaran. Jadi yang saya percaya kedua adalah orang tidak mau menerima urapan. Kenapa? Karena dipikir nanti sebentar kerasukan. Nanti kamu ke sana begini-begini ya. Siapa yang bilang begini? Enggak. Anak binaan saya yang itu dia kalau doa, kami datang pegang tangan. Ya berhenti. Kan dia begini tuh. Nama Alex. Kita pegang tangan, diam, berhenti, dalam nama Yesus. Jadi bahasa roh kita diam, dalam nama Yesus. Thinking. Nah itu yang kadang-kadang orang menolak pengurapan. Padahal urapan itu penting. Contoh, Smith Wigglesworth itu tidak pernah sekolah. Bahkan duduk di SD pun tidak pernah. Hanya karena Polly istrinya, waktu umur 26 tahun, dia menikah dengan Polly. Polly itu penginjil. Lalu Polly doakan dia dan penuh Roh Kudus. Dia ada plumbing, tukang ledeng. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia bilang, Tuhan saya berjanji kepadamu, kalau saya kembali lagi, saya pakai pakaian yang tidak baik, saya akan kembali jadi tukang ledeng. Itu buku lucu banget. Saya bawa satu bukunya di sini. Namanya Memahami Pengurapan. Dia bilang gini, saya buat janji dengan Tuhan, setiap hari saya harus pakai jas. Jadi kalau engkau tidak berikan saya pakaian bagus dan jas, saya kembali menjadi tukang ledeng. Dan akhirnya umur 76 tahun, gak pernah lagi kembali jadi tukang ledeng. Orang yang tidak pernah sekolah, tapi bisa khotbah di 5 benua. Dan dialah yang membuat saya punya pendirian yang sama. Kenapa pendirian sama? Contohnya gini, dia habis khotbah di Australia, lalu dia dibawa ke Selandia Baru. Ketika berkhotbah di Selandia Baru, lalu dia pulang, pendetanya bawa ke rumah. Di rumah, dia berdoa untuk makanan. Sementara berdoa buat makanan, amin, lalu mereka makan. Ibu pendetanya datang bilang begini, Pak, sorry makanan tidak enak. Tahu yang Abdi lakukan? Dia bilang, shut up your mouth. Tutup mulutmu. Karena saya sudah berdoa memberkati, engkau tidak menambah apa-apapun. Itu kata-kata itu jadi akhirnya saya tanyalah Dewi tahu. Kalau udah berkati makan, jangan pernah ngomong negatif. Saya bisa thinking gitu.
Jadi kalau saya udah berkati makanan, jangan pernah bilang, Pak nggak enak. Saya akan lihat mata Anda, dan kalau Anda sambung lagi, saya akan thinking. Kenapa? Karena pengaruh dari Smith Wigglesworth itu. Kata-kata dia adalah gini, kalau kita sudah memberkati makanan, berarti Tuhan memberkatinya. Apakah kita ngomong, nggak enak Pak, kita nambahin? Enggak. Kalau Tuhan udah berkati, ya udah. Jangan sampai yang sudah diberkati jadi nggak baik buat tubuh kita, karena penelitian dari Jepang, ini nasi putih bagus dua-dua. Lalu ini masukin ke tofres, ini masukin ke tofres. Yang ini tiap hari dimaki-maki, busuk lu. Lalu yang ini, engkau baik. Dalam 3 hari, yang ini tetap bagus, yang ini busuk. Penuh ulat. Lalu dia nulis kata-kata mau mempengaruhi. Bukunya mahal, lumayan lagi tebalnya. Perkataan kita bisa mengubah makanan ini. Nasi jadi busuk dan berlumut. Yang ini tetap bagus, bisa dimakan. Heran, apakah nasi punya telinga? Enggak. Tapi kenapa nasi tahu? Karena perkataan kita menentukan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Nah, saya buktikan dengan contoh pohon mangga di rumah. Waduh, itu tiap hari doa, berkati Tuhan. Aku memberkati mangga ini dalam nama Yesus. Dewi datang, kita tebang. Saya bilang, mangga, maafkan kata-kata istri saya. Saya cabut perkataannya dalam nama Yesus. Saya gantikan dengan berkat-Mu. Aku memberkati engkau. Saya ini pemilikmu. Mangga, kamu milik saya. Jadi kamu harus beli buah yang enak supaya saya makan. Dan herannya, pernah saya panen di bulan Desember 126 buah. Tapi kan buahnya banyak. Biasanya kalau cuma 1-2 itu kan seimbang. Nah kalau banyak belasan bisa tidak sesuai gitu kan. Jadi dia bilang, udah panggil tukang kebun, potong aja. Nah akhirnya ketika saya setuju, 3 tahun gak ada buah. Sekarang, tadi baru saya foto, mulai berbuah ulang. Tapi masih dikit-dikit. Nah tadi yang buah itu satu rangka begini belasan. Saya foto lagi, saya bilang Tuhan berkati. Dia bilang liatin. Saya bilang ya saya berkati karena 3 tahun lamanya. Gara-gara itu. Dengarkan ini. Tuhan yang maha kuasa mempunyai hikmat dan pengetahuan diberikan kepada kita. Karena itulah jangan takut menerima pengurapan. Jangan takut menerima pengurapan. Awas kesurupan. Siapa bilang kesurupan? Orang yang ngomong kesurupan itu jangan sampai dia membuka pintu untuk si jahat datang. Tapi kalau dia percaya bahwa dari Tuhan, si jahat nggak akan pernah datang. Saya buktikan, coba matiin lampu, semuanya gelap. Mau usir gelap gampang, nggak usah thinking, nggak usah usir. Nyalain aja lampu, gelapnya keluar sendiri. Tuhan itu hidup. Dan dia itu terang. Ketika Tuhan yang ada terang hidup dalam diri kita, terang itu menerangi kegelapan. Kegelapan menyingkir dengan sendirinya. Karena itu, ibu yang ini, jadi ini istri saya, lalu kursi kosong, dan ibu di belakang. Tuhan memakai ibu, karena Tuhan memberkati ibu. Tuhan yang pilih ibu. Saya contohkan ya. Ini kayak ada buah yang banyak ini. Lalu ibu diambil sendirian. Dipisahkan untuk buat sesuatu. Diambil untuk buat sesuatu. Yang lainnya nggak dipakai. Cuma ini yang diambil. Itu sebabnya dari keluarga ibu. Banyak yang biasa tapi satunya ambil. Dan ibulah dia ambil. Saya berikan contohnya. Yakub mempunyai 12 anak laki. Dan 1 perempuan nama Dina. Jadi 12 tambah 1. Jadi hitung 12 tambah 1 karena 12 anak laki-laki tambah Dina.
Tapi Yusuf yang dipilih. 12 tetap diberkati, tapi satunya yang diambil dipindahin ke Mesir. Dari Mesir, kejadian 45 berkata gini, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku ke sini. Padahal cara menyuruhnya adalah menjual. Dia dijual ke Mesir. Nah dikatakan gini, untuk menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Untuk memelihara kehidupan yang sebanyak ini. Kejadian 45. Ayat 4 dan 5, 6, segala macam. Dengarkan nih, ibu diambil seperti Yusuf itu. Demi rencana Allah tergenapi. Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh Yusuf ke Mesir. Demi rencana Allah yang besar, Tuhan mengambil ibu dari antara keluarga. Supaya keselamatan datang buat seluruh keluarga besar. Bagaimana caranya Tuhan yang tahu. Dan kalau dia yang putuskan, tidak ada yang bisa menghalangi ibu. Apakah karena Yusuf dijual ke Mesir, janji Allah gagal? Enggak bisa. Allah tetap menyertai. Di dalam Kejadian mulai 37 sampai 45 dikatakan gini, Allah menyertai Yusuf, Allah menyertai Yusuf, Allah menyertai Yusuf. Kalau Allah yang menyertai Yusuf, Allah juga menyertai ibu. Dan kalau Allah menyertai ibu, sudah cukup. Kan tadi lagu bilang api di malam hari, tiang awan, tiang api. Tiang api kalau udah malam, tiang awan kalau siang. Nah itu pernah terjadi di Timor. Dalam buku Like a Mighty Wind, itu lokasinya masih. Sekarang keponakan saya melayani tempat itu. Nah itu padang yang luas. Ketika mereka melayani, itu kami takut sampai kami nggak bisa lewat padang itu karena luas berkilo-kilo. Herannya ketika mereka lewat itu ada awan di atas kepala mereka, satu tim ini. Selalu pindah-pindah awannya, ikutin mereka. Jadi mereka berjalan di bawah awan yang dingin ini dari ujung ke ujung untuk beritakan Injil. Nah kemudian nanti dari kota Soenya mau turun ada hutan lewat ke desa di sini. Di waktu malam, itu ada lampu seperti senter di depan mereka. Jadi kalau ini senter ke kiri mereka belok ke kiri. Kalau beralih ke kanan mereka belok ke kanan. Sampai kampung itu baru senternya hilang. Itu dalam buku Like a Mighty Wind atau Allah bagaikan angin badai di timur. Ada bukunya. Bagaikan angin badai di timur. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin orang Israel, juga Tuhan memimpin orang Indonesia, apalagi orang-orang Timur, Tuhan pimpin. Kita harus menerima urapan. Yang ketiga, kita juga harus siap bila Tuhan berikan karunia-karunia-Nya. Kadang-kadang karunia-karunia-Nya kan kita harus operasikan. Maaf ya, ini kalau saya nggak buka, airnya kan nggak keluar. Mana mungkin mau minum? Coba saya tutup gini. Kan nggak bisa. Harus dibuka dulu. Kalau udah buka kan bisa minum. Karena saya incar itu. Kesempatan supaya dapat mengoperasikan karunia-karunia dengan hikmat Tuhan. Contoh ibu yang paling belakang ini di sini, paling belakang. Ibu takut melayani. Saya nggak kenal ibu, tapi Tuhan tahu ibu. Ibu takut melayani karena tidak mau mengoperasikan karunia-karunia. Supaya ibu tahu di dalam diri ibu, dalam 2 Korintus 4 dikatakan karunia yang ada pada kami itu bejanatan liat yang menampung harta karun yang tersembunyi di Allah. Jadi karunia-karunia itu harta yang terindah di dalam hati manusia, di dalam hidup manusia. Dan itu ada pada ibu.
Tapi ketika ibu takut untuk mempraktekannya, takut untuk beroperasi di dalamnya, ya tidak ada apa-apanya. Harus dibuka dulu botol tadi ini. Tutupnya dibuka, dia bisa keluar airnya. Ketika ibu takut, karunia-karunia tidak diaktifkan. Itu sebabnya. Bertindaklah dalam nama Tuhan dengan mengoperasikan karunia-karunia. Kenapa? Karena ketika orang haus, dia butuh minum. Harus dipraktekkan karunia-karunia. Baru kita akan tahu bagaimana karunia itu beroperasi. Kenapa? Kan saya dulu kan gitu. Baru bertobat disuruh ikut pelayanan. Nggak tahu pelayanan itu apa. Lalu KKR di tempat yang Eli Kapitan itu. Lagu yang sampai sekarang bikin trauma buat saya. Nah tadi kan pasti latihan yang song leader. Tadi kan pasti udah latihan. Saya emang enggak. Kita udah undang orang datang suami istri, anak. Dulu pasang bangku panjang. Itu 20-an keluarga. Nah dihitung aja kalau 20-an keluarga. Tiba-tiba situ yang pembicara bisik, kamu yang song leader. Saya kan baru bertobat. Lagu aja nggak tahu kalau tiba-tiba dia bilang kamu song leader. Yang saya ingat cuma lagu Haleluya itu. Mari saya nyanyikan lagunya. Saya bilang, ayo saya berdiri depan, berani amat. Yuk, mari kita berdiri. Semuanya berdiri. Angkat tangan, angkat tangan. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Sambil pikir, ini awalnya apa ya? Tuhan Maha Kuasa. Kita ulang. Haleluya. Langsung pikir awalnya apa? Ulang 2 kali, 3 kali ulang. Jadi semua haleluya. Tahu yang saya lakukan? Kira-kira ke 6 kali saya buat salah, kesalahan besar. Kita ulang dari awal. Tiba-tiba dia bilang, pas saya bilang kita ulang dari awal, King Kong badannya besar. Saya kaget, hah? Kok lagunya King Kong? Song leader nggak tahu lagunya. Itu pembicara naik ke atas, dorong saya turun ke bawah. Jadi song leader cuma satu-satunya lagu yang saya nyanyikan tapi setengah. Sejak itulah kalau saya di situ lihat yang song leader sini, saya bayangan itu yang muncul. Bayangan itu muncul. Tapi apakah saya berhenti? Enggak. Jika ada persekutuan doa saya datang. Salah duduk paling depan. Nah Tuhan pakai pembicara ini untuk ganggu saya terus. Kami 300-an mahasiswa kumpul. Nah saya yang bukan mahasiswa, karena saya cuma SMP. Saya duduk di samping si pembicaranya. Sekarang dia bilang, giliran Ayub yang khotbah. Hah? Saya salah duduk, kan duduk di tengah rumah. Kan ruangannya besar, lalu di tengah-tengahnya kita pakai untuk itu. Sekarang dia bilang, Ayub yang khotbah. Apa? Mana mungkin, kan gak dikasih tahu. Silakan. Saya bilang gak mau. Mereka mulai satu ruangan 300. Ayub. Saya bilang, apa sih? Mau lari keluar gimana cara larinya? Gak bisa, kan di tengah-tengah. Lalu mulai nyanyi lagi. Ayub. Mau tidak mau harus mau. Akhirnya saya berdiri mikir, oh kisah anak yang hilang. Nah, saya sorotnya itu adalah anak sulung. Ketika anaknya hilang kembali, yang ngamuk itu sulungnya. Saya bilang gini, aneh ya. Ini kan rumah dia. Dia datang gak mau masuk, tapi ditanya pembantu. Seharusnya ditanya
bapaknya kan. Kenapa rumah berisik? Dia tanya pembantu, makanya emosi. Pembantunya bilang, itu adikmu yang hilang, dia baru pulang. Diberikan jubah yang terbaik, diberikan cincin, dipotong lembu tambun tahu. Ketika lembu tambun, tanduknya keluar. Kenapa? Kan dia juga incar. Makanya dia marah. Tidak mau masuk. Jadi apa yang harus dibuat? Bapaknya keluar. Nah, apa yang dalam rumah ini aku punya juga. Kamu bisa ambil salah satunya. Kan dia bilang, Pak, saya sudah bekerja di rumah Bapak bertahun-tahun. Sampai sekarang. Tidak pernah satu ekor kambing pun diberikan buat saya. Sedangkan anak itu baru datang. Diberikan lembu tambun. Dibandingkan lembu tambun dengan anak kambing kurus. Itu biar 10 ekor kambing pun tetap aja timbangannya miring. Lembu tambun, kalau tambun berapa ton itu? Ini satu kambing ber-10 ekor sini tetap aja miring. Nah, seharusnya anak ini bilang apa? Tiba-tiba saya berlutut. Kita harus berkata, Bapak! Dan khotbah saya berakhir. Anak harus tanya ke bapaknya. Ada apa? Jangan tanya pembantu, karena pembantu akan bikin Anda emosi. Ternyata khotbah saya itu ada sampai hari ini udah 30-an tahun. Khotbah saya ada hubungan bapak dengan anak, hubungan bapak dengan anak. Yang khotbahnya hanya 4 menit, cuma 4 menit khotbahnya. Ternyata 30-an tahun kemudian tetap aja khotbahnya bapak, anak, ada apa anak tanya bapak, nah bapak beritahukan buat anak. Bapak itu punya segala-galanya. Itu sebabnya untuk siapa? Untuk anaknya. Lo kenapa anaknya gak tanya bapaknya? Herannya. Saya bilang, kita Kristen, kita memiliki Allah sebagai Bapa. Yang tiap hari kita hidup dengan Bapa. Tapi ngeluh melulu dengan Bapak. Bapak manakah yang gak marah kalau anaknya mengeluh melulu? Untung kalau Bapak Jakarta beda, kalau Bapak di Kupang, tamparan datang tuh. Mengeluh apa? Tak, ulang. Tak. Itu bayangan, kalau Kupang tuh tamparan tuh. Kalau enggak rotan. Ini sampai sekarang masih bekas di sini. Kakek yang pukul pakai rotan yang naik kuda. Jadi kalau kita naik kuda kan ada rotan yang pukul pantat kuda itu. Saya dipukul. Sampai sekarang masih ada panjang sini sampai sini. Itu cara orang Timur mendidik anak. Untung orang di Kupang mereka kenal Tuhan sebagai itu. Dengarkan ini dengan pengetahuan dan hikmat Tuhan. Tuhan berikan kepada kita yang terbaik. Karena itu jangan pikir tahun depan 2025 nggak ada urusannya. Lebih bagus pikir 2024. 1 Januari sampai 31 Desember Tuhan tanggung semuanya. Kalau Anda tidak tulis impian ya Anda rugi sendiri. Tahu kan bagaimana saya cara rayu Dewi? Saya pilih itu dong. Saya pilih itu dong. Pilih dong. Kalau saya beli sendiri kan nggak enak. Mendingan bisik, saya pilih itu dong. Kecuali buku, saya nggak akan bilang. Saya cari-cari, ada duit nggak? Satu kali Dewi dengan temannya. Mereka sengaja antar saya di Gramedia, lalu keluar dari luar. Kenapa? Saya lihat buku mulai apa gini. Nggak ada. Tiba-tiba, dari samping. Aduh, mereka ngejek habis-habisan. Kenapa? Ketahuan ya. Nggak ada duit mau beli buku ya. Karena godaan saya cuma satu. Jangan ada buku. Pasti saya beli. Kenapa? Karena menyadari bahwa cuma SMP. Sedangkan saya harus bicara dengan orang-orang besar. Kan tidak bisa.
Itu sebenarnya saya belajar. Supaya apa? Kalau ketemu orang yang pandai ngomong, kita juga ada modal. Mazmur berkata gini, dengan aku merenungkan firman-Mu, aku bisa membungkam orang-orang besar. Saya pegang ayat itu, Mazmur 119 itu. Kan 176 ayat itu. Mazmur paling panjang dalam Alkitab, 119 itu 176 ayat. Panjang amat. Terpendek dalam Alkitab dalam bentuk lagu. Saya bertobat karena lagu itu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab Allah besar atas kita, dan kesetiaan Tuhan sampai selamanya. Haleluya. Mazmur 117. Cuma 2 ayat. Itu kakak pembina ketika saya bertobat minggu kedua. Dia maju bersaksi. Teman-teman kami lagi persekutuan di kampus. Dia semuanya kumpul. Saya yang bukan anak mahasiswa datang ke situ. Dia bilang, hari ini saya hafal 1 pasal. Wih, hebat amat ya. Dia hafal 1 pasal. Saya mulai berlutut, Tuhan, jadikan saya seperti anak itu, Tuhan. Yunus, tolong saya seperti Yunus yang hafal bisa 1 pasal. Saya amin. Dia bilang begini, ternyata saudara tidak mengerti. Dia ambil gitar mulai nyanyi. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Selesai dia bilang, itulah 1 pasal. Masuk 117, cuma 2 ayat. Masuk 117, cuma 2 ayat. Saya bilang, aduh Tuhan, saya sudah berlutut berdoa. Ternyata cuma 2 ayat. Tapi Tuhan mengetahui bagaimana saya mengembangkan karunia dalam diri saya. Sekarang jadi seperti ini. Kadang-kadang kita nggak mau mengembangkan karunia. Ketika kita tidak mengembangkan karunia, ya karunia itu tidak efektif. Dan terima kasih Pak, waktu Dewi disuruh khotbah di sini. Ini 2024. Lebih banyak lagi bagus. Tadi kami datang ke sini cerita, saya ini sopir, saya ini bisa nyetir. Kalau kamu tinggal duduk situ, saya nyetir enak. Tapi kalau tiba-tiba bertukar posisi, beda. Kalau saya khotbah nggak bisa, berarti seperti itu juga kamu ya. Tanpa persiapan, khotbahnya gampang. Saya bersiap banyak hari. Kadang seminggu, bisa 2 minggu, nggak bisa. Seperti kamu juga kalau dikasih mobil ini kamu nggak bisa nyetirkan. Harus mikir bagaimana belokan, jangan sampai tabrakan. Karena takut gagal itulah, nggak pernah bisa nyetir mobil. Berarti kamu juga sama ya. Kalau gitu saya mau. Saya dalam hati, oke, kalau gitu sebentar kami ke Pak Andi. Tuhan tahu yang terbaik, sayang. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan mengembangkan karunia itu, saya kan dikerjain terus, dijorokin terus. Akhirnya saya jadi seperti sekarang ini. Jadi kamu juga pasti harus dijorokin. Karuniamu terlalu banyak, tapi kamu nggak pernah keluarkan. Jadi siap-siap aja. Ini 2024. Kan khotbah tentang hikmat dan pengetahuan Tuhan. Terobosan Pak, benar. Kan iya, tapi saya buka halaman demi halaman kan. Tahun 2024 itu ke tahunmu. Tahunmu untuk dikeluarkan. Siap atau tidak siap, tetap harus siap. Karena karunia-karunia harus dioperasikan. Itu sebabnya dengarkan ini. Kita di ruangan ini, Allah yang maha kuasa, memiliki hikmat dan pengetahuan yang melampaui segala sesuatu. Termasuk
ketika saya mimpi baru-baru yang tuaian besar. Saya bangun, saya pikir benaran. Sebuah ladang yang terlalu luas, sawah yang terlalu luas, tidak ada ujungnya. Dia cuma langit dan tanah bertemu. Gak tahu, tapi pemiliknya cuma satu. Saya heran kenapa ini pemiliknya cuma satu ya. Nah, padinya itu kalau di kampung kan biasanya petani tahu bulirnya cuma panjang gini. Sedangkan yang saya mimpi ini bulirnya panjang gini. Bulir panjang gini. Dan herannya sudah kuning. Siap dituai. Herannya yang padi-padi ini selalu senyum dan berteriak, kapan datang, kapan datang, kapan datang. Saya lihatin, kok padi bisa ngomong? Padi bisa ngomong, selalu bilang gini, kapan datang, kapan datang, kapan datang. Lalu kata-kata dari langit datang. Perang, kecelakaan, bencana, gempa bumi, kelaparan, segala sesuatu yang sudah terjadi di dunia ini hanya mempersiapkan hati manusia untuk menunggu kabar baik datang. Oh gitu ya. Jadi bencana, kelaparan, segala macam penderitaan itu semua mempersiapkan hati manusia untuk mencari Dia, Tuhan. Dan itu sebabnya Blaise Pascal, yang tadi nama Pascal itu, saya ingat Blaise Pascal. Dia berkata bahwa di dalam hati manusia ada ruang kosong yang khusus diciptakan oleh Tuhan, yang hanya bisa diisi oleh Kristus. Selain itu nggak bisa. Itu sebabnya Yesus bilang, untuk apa kamu memiliki seluruh dunia tapi kamu kehilangan nyawa? Karena hati manusia tidak bisa dipuaskan. Hanya Kristus yang bisa mengisinya. Blaise Pascal. Nah, apapun yang sedang terjadi termasuk di Gaza dan pemilihan presiden segala macam dan perang segala macam. Dengarkan ini. Itu persiapan yang paling baik dari Tuhan buat kita untuk menuai. Dan kalau Tuhan mempersiapkan kita untuk menuai, bagaimana kita yang di ruangan ini maupun yang di rumah? Siap mau dipakai atau tidak? Siap mau dipakai atau tidak? Tinggal aktifkan karunia. Tinggal terima urapan. Tapi jangan khawatir. Kalau kita khawatir, karunia nggak bisa diaktifkan. Segala macam datang nggak bisa. Kita tidak bisa menerima yang lain-lain. Karena itu, buat anak muda yang paling depan ini, bukankah Tuhan mempersiapkan kamu untuk kegerakan yang besar-besaran ini? Kamu jadi salah satu pemerannya. Tuhan memberikan kata-kata untuk ngomong. Maaf dari tadi sampai sekarang, cuma ini aja, gak ada catatannya. Tadi malam diteleponin. Itu bagaimana pendeta kita itu kan harus print banyak-banyak. Aibnya nggak bisa, harus dikasih mic dulu baru keluar. Kasih mic dulu baru keluar. Dan kalau udah keluar gini nggak pernah berhenti. Kecuali istri saya bilang begini, itu tanda udah harus berhenti. Kalau udah begini berarti harus berhenti. Nah, ketika tuaian besar-besaran datang, siapa yang akan bekerja? Ya kita yang di ruangan ini. Itu sebabnya saya percaya, bukan kebetulan ada tulisan di depan dijual. Ya siapa tahu kan doakan minta, Bapak beli ini gedung dong. Bapak kita bukan miskin kok, alam raya ini punya. Amin. Doa bisa mengubah segalanya kok. Doa tinggal minta aja. Kita nggak tahu bagaimana duitnya datang. Bulan lalu, kenapa saya ngomong ini? Karena bulan lalu, istri saya ngomong, kita kerja di kantor, tapi duitnya di rekening kurang. Hamba Tuhan,
di pedalaman hutan Kalimantan. Sampai sekarang listriknya nggak ada, HP-nya nggak bergunakan. Rekeningnya ratusan juta. Gimana tuh saya? Dia hamba Tuhan, tapi rekeningnya ratusan juta. Kita kerja, rekening kita kosong. Saya bilang, siapa dulu bapaknya? Amin. Nah, kalau bapakmu yang punya alam semesta, kenapa nggak minta aja beli gedung ini? Karena tulisan depan. Kami parkir 5 menit di luar. Saya liatin parkiran, kok ada tulisan dijual atau disewa? Apa ini gedung dua-dua atau satu aja? Gimana? Saya dalam hati, kenapa nggak dibeli aja? Tuhan, kami ngomong di sini, Tuhan, gedung ini ambil aja Tuhan. Kami ambil uang yang kami butuhkan untuk membeli gedung ini, supaya gereja di sini yang Kau tentukan Pak Andi untuk menggembalakan harus terjadi dalam nama Yesus. Kami ambil uang yang kami butuhkan untuk beli gedung ini. Gerakan siapapun yang belinya dari manapun dia berada, jangan dia bisa tidur sampai kapan dia memberikan uang itu. Bukankah Mazmur 50, engkau punya sapi di padang yang engkau bisa jual? Tuhan, kami di sini, kami butuh duit untuk membeli gedung ini. Jualah sebagian sapi-sapi di padang itu dan beli gedung ini. Ataupun jual orang-orang yang punya uang di bank. Jual kekayaan mereka yang ada di bank. Kalau sapi-sapi bisa dijual, engkau punya beribuan cara. Bisa orang kaya bisa menjual sahamnya untuk membeli gedung ini. Engkau yang tahu yang terbaik. Kami panggil orangnya dimanapun dia berada. 2024 ini dia harus mentaati rencana Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ini ada bukunya. Saya baca bukunya. Itu lucu. Namanya Dallas Theological Seminary di Amerika. Itu tempat, itu Dallas, itu kampusnya, kan gedungnya udah habis. Jadi sore itu jam 5 ditutup. Seminarinya ditutup, kampus itu tutup, semuanya karena gedung itu nggak dibayar. Jadi harus ditutup. Nah, ketika mereka sidang lagi di lantai 3 atau 4, lagi kumpul sama-sama, dia bilang gini, ya kayaknya harus ditutup sekolah teologi ini karena tidak sanggup bayar. Lalu salah seorangnya, nama Norman, dia berdoa, Tuhan, dalam Mazmur 50, engkau punya sapi-sapi di padang. Jualah Tuhan untuk beli gedung ini. Itu baca ketawa. Kenapa? Karena dia bilang, Tuhan jualah sapi-sapi itu. Habis itu mereka ketawa rame-rame sambil menunggu sampai jam ditutup. Nah, herannya di buku itu diceritakan, di saat itu ada satu orang peternak yang lagi menggembalakan ternak di padang. Tiba-tiba mendengar suara Tuhan. Jualah sapi-sapimu dan bawa uang itu untuk Dallas Theological Seminary. Dia bilang dia masukin sapi-sapi di treknya lalu pergi jual. Dan herannya dia datang ke gedung itu. Itu pemimpin-pemimpin masih di atas, lantai atas, sedangkan sekretarisnya di bawah di resepsionis. Dia masukin amplop duitnya dan bilang gini, tolong berikan ini buat yang sekolah ini. Disuruh ini amplop berikan buat dia sekarang. Lalu dia keluar kembali dan jalan si petaninya. Herannya ketika petani jalan, yang resepsionisnya gemetaran.
ini kok amplopnya tebal amat, segala macam. Jadi akhirnya dia tiba-tiba pegang amplopnya naik ke atas. Sampai di ruangan itu, dia bilang, maaf, ini ada seorang peternak dengan sapi-sapi yang dijual, dia datang serahkan amplop ini, tolong dibuka. Ketika dibuka, bendaharanya ngomong gini, ternyata Tuhan benar-benar jual sapi. Bukunya saya punya. Ternyata Tuhan benar-benar jual sapi. Padahal ayat itu dia bilang, aku punya sapi di padang yang aku bisa jual. Tidak perlu kamu persembahkan korban kepadaku. Tapi ucapan bibir yang memuliakan aku itu yang aku tunggu. Nah si ini gara-gara mau beli gedung itu dia doa. Tapi hasilnya terjual dan akhirnya batal. Batal gedung itu dikembalikan karena dengan uang yang ada dari peternak sapi itu, gedung Dallas Theological Seminary bisa terbayar lunas langsung. Itu kisah paling indah. Apakah kita di sini juga mau ulangi kisah yang sama? Tuhan, engkau dengar jawaban mereka. Hikmat dan pengetahuanmu diberitakan. Dengar jawaban mereka Tuhan. Bahwa sungguh tak selidiki keputusan-keputusan Tuhan. Dan sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Rancangan Tuhan. Engkau dengar Tuhan, jemaat di tempat ini, khususnya Pak Andi, mereka butuh untuk gedung ini dibeli. Jualah saham-saham. Jualah sapi-sapi. Jual apapun untuk membayar gedung ini. Kami ambil dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat jawaban yang indah. Demi nama Yesus. Amin. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya lagi nulis buku tentang ide Musa. Judulnya Ide Musa. Itu kisahnya seperti ini. Di dalam Bilangan 11, Musa itu karena banyak keluh kesah naik ke hadapan Tuhan, ke hadapan Musa, Musa marah. Musa datang kepada Tuhan bilang begini, mengapa engkau menyuruh aku mengeluarkan orang Israel dari Mesir, bawa ke tanah Kanaan? Dan bilang, pangkulah ini dan bawalah ke tanah perjanjian. Kenapa bebannya berat bagi saya? Kalau gini mendingan bunuh saya saja. Lalu firman Tuhan datang kepada Musa, dia katakan gini, udah kamu pilih 70 orang. Nanti sebentar kamu datang ke kemah pertemuan, 70 orang ini datang, dan nanti rohku yang ada padamu aku pindahkan kepada 70 orang ini. Herannya, ketika roh Tuhan datang dan dipindahkan ke 70 orang ini, yang datang cuma 68. 2 orang masih di tenda. Herannya ketika masih di tenda, dua-duanya juga penuh di tenda. Jadi Yosua datang kepada Musa dan berkata, Tuanku, Tuanku, Bilangan 11 ayat 29, Tuanku, Tuanku, itu hentikan mereka berdua di tenda. Kan mereka tidak datang ke sini. Yang datang cuma 68, yang duanya enggak. Hentikan aja. Lalu Musa berkata gini, apakah kamu sungguh-sungguh membantu aku? Koma. Nah itu ide. Seandainya seluruh bangsa ini, 3 jutaan orang itu, kepenuhan seperti Nabi, seandainya seluruh bangsa kepenuhan seperti Nabi, itu ide Musa atau doa Musa. Dan doa itu, ketika Musa meninggal tetap tidak terjawab, tapi masih menunggu. Di dalam Yoel 2:28 dikatakan gini, pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Orang-orang tua mendapat mimpi, anak-anak muda mendapat penglihatan dan segala macam. Dan pada hari Pentakosta, jawabannya datang. Petrus berkhotbah gini, apa yang dikatakan oleh Yoel hari ini tergenapi. Itu hanya jawaban dari Bilangan 11:29. Ide Musa,
Tuhan bisa kabulkan. Tuhan bisa kabulkan. Nah itu berarti doa kita sekarang ini tidak mungkin terlewatkan. Pasti dikabulkan. Syukur kalau kita lihat sendiri dengan mata kepala. Kalau tidak pun percaya aja pasti jawaban datang. Hikmat pengetahuan Tuhan, dia lebih tahu apa yang terbaik. Mari kita di atas helikopter baru lihat perade. Kalau perade kan kalau dari ujung ke ujung kan gak bisa. Harus naik kereta di helikopter. Dari atas kita bisa lihat. Itu sebabnya saya percaya gereja ini tidak kebetulan ada. Karena keputusan Tuhan itu sungguh tak terselami. Rancangannya tidak terselidiki. Termasuk yang baju merah. Pria nomor 3 itu. Bukankah Tuhan sudah mempersiapkanmu selama belasan tahun? Tuhan telah mempersiapkanmu selama belasan tahun. Hanya untuk tuayan yang datang. Lukas 1 ayat 80 berkata bahwa Yohanes Pembaptis harus tinggal di padang gurun sampai waktunya dia nyatakan kepada orang Israel. Berapa tahun? 30 tahun. Padahal nubuatan di dalam Lukas 1:76 Sakaria berkata gini, "Hai anakku, engkau menyenabi Allah yang Maha Tinggi." Padahal itu hari ke-8. Yohanes Pembaptis itu hari ke-8, bapaknya bernubuat, "Hai anakku, engkau akan menjadi nabi Allah yang Maha Tinggi. Engkau berjalan di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Habis Sakaria bernubuat, kemungkinan dia mati tanpa menyaksikan. Tetapi Sakaria menyampaikan surat Tuhan buat dia, buat anaknya. Menunggu. Di dalam Lukas 1:80 dikatakan gini, anak itu tinggal di padang gurun sampai waktunya dihendakkan kepada orang Israel. Kenapa? Supaya kuat rohnya. Kalau rohnya belum kuat, belum bisa. Dia kuat rohnya dan waktunya dihendakkan kepada Israel. Itu sebabnya bilang, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes. Langsung Yohanes tampil. Karena udah tiba waktunya. Buat Bapak juga sama. Sudah tiba waktunya, Bapak akan tampil. Kalau belum bawa waktunya, kayaknya biasa aja. Ya memang biasa aja. Tapi kalau sudah tiba waktunya, Bapak nggak bisa tidur. Kan datanglah firman Tuhan kepada Yohanes Pembaptis yang nggak pernah disangka sebelumnya. Itu sebabnya saya memang jokes, tapi ada jokesnya yang saya praktekkan sendiri di kantor dulu. Saya diajar, mari saudara-saudara. Si pengajar bilang, mari saudara-saudara. Ya mungkin Bapak tahu Darwin apa itu pulau. Mari saudara-saudara, untuk dipakai Tuhan. Pagi-pagi kita harus bangun, mandi, sikat gigi, bersih-bersih, pakai pakaian bagus, baru menyembah Tuhan. Kalau tidak itu anak kurang ajar. Lalu saya langsung angkat tangan, sorry, mau tanya. Yohanes Pembaptis mandi pakai apa? Dan sikat gigi dengan apa? Kan dia tinggal di padang gurun. Yohanes Pembaptis langsung gak ada jawaban. Saya bilang, Yohanes Pembaptis kan orang terkenal. Tapi di padang gurun sikat gigi dengan apa? Dengan apa dia sikat gigi? Dan dengan apa dia mandi? Kan di padang gurun Yordan kan lumayan jauh tuh. Saya tahu di timur kami jalan 3 kilo pergi pulang udah keringatan ulang kok. Apalagi di padang gurun sana. Baru jalan setengah kilo aja udah keringatan semua. Jangankan pergi sana, ini matiin AC aja kita udah kepanasan. Nah Yohanes Pembaptis sikat gigi dengan apa? Mandi dengan apa? Tapi dia adalah orang udapan Tuhan. Tuhan milih siapapun yang dia mau. Apakah mandi atau tidak itu nggak ada urusan. Mau mandi atau tidak itu nggak ada urusan. Bahkan dia bilang makanannya madu hutan. Nah teman saya bilang begini, Yup, nanti di surga kita bertemu Yohanes Pembaptis, kita tanya,
Makan madu hutan kamu bagaimana ngambilnya dari sarang, kamu digigit rasanya apa? Kan madu kan itu untuk ngambil madunya kan galak itu. Lebahnya galak. Apakah tanganmu bengkak-bengkak? Saya bilang, kamu menghayal. Dia bilang, iya kan kita mau tanya Yohanes Pembaptis. Katanya nabi, tapi makannya cuma madu hutan. Bagaimana mengambil madunya? Nah, memang jokes, tapi itu menarik. Dengarkan ini. Dikatakan ayat ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Gak ada ukurannya. Dalamnya gak ada ukuran. Mau masuk ke laut, gak tahu. Laut kan ada ukurannya. Ini gak ada ukurannya. Hikmat. Gak ada ukurannya. Kekayaan apa lagi? Lebih dari segala-galanya. Tapi yang menentukan itu keputusan dia. Ketika dia memutuskan memakai yang ini. Kelihatan kayaknya. Ya itu keputusan dia mau diapain. Saya tutup dengan ini. Itu rasa bangganya luar biasa. Ketika saya diundang ke Shenzhen dan Nanning bersama teman saya. Dia lulusan SP. SP itu sekolah penginjilan 2 tahun. Saya SMP. Diundang ke Shenzhen bicara di Hong Kong University of Shenzhen. Itu nomor 38 dari 100 universitas terbaik di dunia. Nah, dengan nomor 38 dari 100 universitas terbaik di dunia, siapa yang tidak takut? Nah, karena modalnya udah banyak baca ayat dan baca buku, saya cuek aja. Saya bilang Tuhan tidak mungkin permalukan. Nah, yang SP ini, sekolah penginjilan ini, yuk nanti bagaimana yuk? Diam dulu. Tuhan tidak mungkin permalukan. Nah, dia yang saya pernah cerita, dia kalau udah berlutut dalam doa, berjam-jam tetap aja berlutut. Kadang saya jalan keliling-keliling dulu liatin batu udah masuk di lutut juga dia tetap berdoa. Tapi ketika ke Shenzhen dia ketakutan. Kami sampai sana pakai kampusnya. Tapi lumayan sih. 70-an mahasiswa S2, S3. Jadi bukan karena apa, mahasiswa S2, S3-nya itu yang menentukan. Yang bikin kita ketakutan. S2 dan S3. Kalau saya S2 tapi SMP. Kalau mereka S2 karena memang S2 beneran. S3 beneran. Salah satu yang tanya saya, Pak, saya baru jadi doktor. Apakah saya balik ke Indonesia atau tidak? Tiba-tiba muncul pikiran gini. Jangan dulu balik ke Indonesia. Karena kamu balik ke Indonesia kalau peralatan belum cukup, ilmu kamu gak bermanfaat. Mendingan kamu di China sini dulu. Menunggu perkembangan Indonesia baru kamu balik. Oh iya ya. Herannya. Kami 7 hari bencana itu Taifun Hong Kong datang. Jadi akhirnya batal sampai 14 hari di Shenzhen baru balik Indonesia. 70 yang datang, 50 dibaptis. Di kampusnya. Di lantai 2 kami ngomong. Lalu sesi berikut di bawah tanah. Sesi berikut di lantai 12. Kata namanya dulu saya dengar gereja bawah tanah. Tapi tidak pernah alamin baru September Oktober itu alamin. Waduh. Satu sesi sini habis menghilang. Satu sesi di villa sana. Menghilang nanti di apartemen sana. Kayak gitu. Tapi yang saya suka adalah Tuhan membungkam mahasiswa S2, S3 dengan SP dan SMP. Itu kami masuk di kamar, si SP-nya bilang, yuk, berarti Tuhan dulu ngajar kita di Kupang benar ya. Yang penglihatan kita bahwa nanti naik pesawat, lo pergi bicara, akhirnya benar ya. Saya bilang iya. Berarti sayur bayam yang kita makan juga berguna ya. Lumayan lah. Sudah habis dari Shenzhen ke Nanning lagi, 4 jam. Dari Nanning pergi lagi ke Duan.
Tuhan. Lumayan. Habis balik lagi. Dari Hong Kong kembali ke Indonesia. Cuma SMP. Tapi ayat ini berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Dengan pengetahuan Allah, S2, S3 terbungkam mulutnya. Mengapa Anda ragu mau dipakai Tuhan? Jangan takut diurapi Tuhan. Jangan takut dipakai Tuhan. Kembangkan karunia. Karena Tuhan hidup. Dia lebih tahu dari segala-galanya. Itu sebabnya ibu yang ini, jadi bapak, ibu, lalu ibu yang di samping ini. Ada urapan di tanganmu untuk mendoakan orang sakit. Kalau ada yang sakit, datang doain aja. Mau meninggal itu bukan urusan ibu. Itu urusannya Tuhan. Baru-baru bulan Desember kemarin, ada orang yang ketemu saya. Dia bawa hadiah sekalian. Di dadap. Dapat kue bagus. Dia datang bilang, Pak, masih ingat gak anak saya yang kanker otak? Dia sudah bertemu Tuhan. Saya dalam hati, aduh udah tambah lagi berapa orang meninggal gara-gara dia. Dia bilang, Pak, dia kanker gak bisa, kita gak punya duit. Untung Bapak doain. Dia habis doain, dia pergi dengan aman. Kami masuk di mobil bawa kuenya, saya pegang kuenya, Dewi bilang begini, tambah satu lagi ya. Saya bilang iya sih. Dia bilang, tuh kan, mereka nggak keluarkan biaya kan, bagus tuh. Ternyata kamu doain cepat pergi, jadi duitnya dihemat. Daripada kasih ke dokter, iya juga sih. Tapi apakah dengan matinya orang itu saya akan berhenti berdoa? Enggak. Allah lebih tahu daripada kalau dia masih hidup. Kan menderita, rugi banyak duitnya. Ya udah dipanggil, nggak ada apa-apa lah. Siapa tahu kita dipakai sebagai alatnya untuk membuat dia cepat pergi jalan tol daripada jalan lubang-lubang bengkok-bengkok, lubang lumpur-lumpur lagi. Mungkin jalan tol lebih bagus lah. Jadi jangan takut. Karunia-karunia bisa aktifkan. Amin. Karena istri saya menunjuk ini berarti selesai. Tapi dalam hati saya yang duduk di belakang komputer itu, pria yang duduk paling belakang komputer. Jadi kalau saya berdiri di sini, itu nanti lihat muka. Dengarkan ini. Engkau bukan selamanya akan berdiri di belakang, duduk di belakang. Ada waktunya engkau akan tampil ke depan. Engkau akan tampil ke depan. Karena ada ayat berkata gini, the yoke shall be destroyed by anointing. Kuk dan beban dipunahkan melalui urapan. Jadi ketika kamu berdiri di sini, kuk dan beban dalam bentuk ketakutan, keraguan, dalam bentuk segala macam intimidasi, dilenyapkan lewat urapan. Ketika kamu berdiri, urapan turun, mengalir, semua beban dihilangkan. Itu sebabnya kamu gak pernah menyadari bahwa kamu tuh pintar ngomong. Bisa lihat dari sini tuh, di sininya kayak bercahaya kalau dari sini. Hanya karena kamu sembunyi di belakang itu jadi gak ada orang lihat. Tapi Tuhan bisa lihat karena pengetahuannya. Dengan pengetahuannya dia tahu apa yang terbaik buat dirimu. Hatimu itu bercahaya seperti mutiara yang bercahaya, shining. Ini dan ini. Hanya kamu gak pernah menyadarinya. Di tempat gelaplah cahaya itu bisa kelihatan. Di tempat terang gak ada apa-apanya. Itu sebabnya selamanya kamu gak akan ada di situ. Ada waktunya kamu akan dipindahkan ke depan. Dan ada waktunya kamu dipromosikan oleh Tuhan. Dia memulai, dia akan menyelesaikannya dalam rencananya. Kita berdoa. Tuhan,